Suku Maya merupakan kelompok yang paling disegani sejak zaman dahulu. Suku Maya terkenal dengan kecerdasannya dalam berbagai bidang hingga menemukan hal menarik yang sebelumnya belum diketahui dunia. Sebuah kota kuno suku Maya ditemukan di balik belantara hutan tropis di kawasan Paten, Guatemala. Keberadaan kota tersebut terkuak berkat teknik pemetaan light detection and rigging. Pemetaan seluas 2.100 km persegi itu kian menguak fakta bahwa suku Maya, salah satu penduduk asli benua Amerika yang hidup sekitar tahun 1000 sebelum Masehi hingga 900 Masehi, merupakan bangsa yang ahli dalam bercocok tanam. Pemetaan wilayah tersebut juga berhasil mendeteksi sebanyak 60.000 struktur individu, termasuk 4 lokasi pusat pemujaan bangsa Maya yang dilengkapi oleh piramida dan lapangan terbuka. Tak hanya temuan kota kuno di tengah hutan belantara, suku Maya menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Berikut beberapa fakta terkait suku Maya. Para bangsawan suku Maya menyukai mata juling, sehingga para ibu yang baru melahirkan anaknya rela memberi benda di atas kepala anaknya agar pertumbuhan mata mereka berakhir juling. Selain itu, dahi yang datar juga disukai, sehingga papan digunakan untuk menekan dahi bayi agar menjadi rata dan sesuai standar kesempurnaan fisik yang mereka idam-idamkan. Mesoamerican Ball Game adalah salah satu permainan favorit suku Maya yang umum dilakukan pada zaman kuno. Permainan ini menggunakan sebuah bola yang terbuat dari batu dan dimainkan sedikit mirip dengan sepak takraw. Secara akal sehat, memainkannya saja sebenarnya sudah beresiko melukai atau menyebabkan cedera karena berat bola yang tidak ringan. Lebih parahnya lagi, setelah permainan berakhir, akan ada pemenggalan kepala terhadap anggota tim yang kalah. Negara-negara kota Maya sering bertempur satu sama lain dan banyak pejuang musuh tertawan. Tawanan ini biasanya diperbudak atau dikorbankan. Tawanan tingkat tinggi seperti bangsawan atau raja dipaksa bermain dalam pertandingan bola melawan pihak yang melawan. Setelah pertandingan yang hasilnya telah ditentukan sebelumnya, sesuai siapa yang menang dan kalah saat pertempuran, para tawanan lalu dikorbankan dalam sebuah ritual. Bangsa Maya punya ritual pengorbanan manusia yang sangat brutal. Orang-orang yang biasanya dikorbankan adalah budak dan tahanan. Metode pengorbanan manusia yang biasa diterapkan adalah dengan membuat terdakwa berdiri di depan serangkaian anak panah. Selain itu, ada pula metode lain yang lebih kejam, yaitu dengan melukis terdakwa dengan cat berwarna, lalu membawanya ke puncak salah satu piramida yang menjadi tempat eksekusi mati. Terdakwa dibunuh dengan cara dipotong detak jantungnya, lalu dikuliti untuk digunakan pada ritual khusus di depan khalayak yang berkumpul. Suku Maya memiliki salah satu sistem kalender unik yang digunakan selama peradabannya berlangsung, yaitu Long Count Calendar. Kalender ini adalah asal mula pemikiran terjadinya kiamat pada tahun 2012 silam. Sebenarnya dalam kalender tersebut tidak tercantum bahwa akhir zaman akan terjadi. Namun tepat pada penghitungan siklus yang berakhir setiap 2.880 hari, menurut suku Maya terjadi pengaturan ulang dunia yang hingga kini tidak diketahui sejauh mana kebenarannya. Menghormati budaya leluhur sejak zaman dahulu membuat salah satu ritual pengorbanan darah bangsa Maya kuno berlangsung hingga ratusan tahun lamanya. Pengorbanan tersebut dilakukan keturunan mereka, tepatnya di semenanjung Yucatan, Belize, dan Guatemala. Maya kuno adalah salah satu peradaban yang paling misterius di dunia. Mereka percaya dunia bawah tanah yang ada di gua-gua adalah rumah bagi para dewa yang mengendalikan hujan dan panen. Anak-anak belia dan perempuan diyakini sebagai manusia yang murni dan paling diinginkan para dewa. Maka dari itulah, mereka dijadikan tumbal untuk mendapatkan keberuntungan kolektif. Gua Aktuntuni Cilmuknal di Belize menjadi saksi ritual pengorbanan manusia suku Maya. Bangsa Maya
ternyata memiliki bahasa, huruf, bahkan buku. Bagi mata yang tak terlatih, abjad mereka terlihat seperti serangkaian titik dan coretan yang aneh. Pada kenyataannya, suku Maya kuno menggunakan bahasa yang kompleks. Buku-buku itu diduga diproduksi dan digunakan oleh para pemuka kepercayaan atau imam. Suku Maya memiliki ribuan buku saat bangsa Spanyol tiba dan menjajah tanah mereka. Namun pendatang membakar sebagian besar buku-buku itu. Sampai dengan saat ini, hanya tersisa 4 buku Maya atau disebut kodeks yang bertahan. Sekitar tahun 700 Masehi, peradaban Maya menjadi kuat. Negara-negara kota suku Maya yang berkuasa memerintah para pengikut yang lemah. Perdagangan berlangsung pesat dan prestasi budaya seperti seni, arsitektur, dan astronomi pada puncaknya. Pada tahun 900 Masehi, sejumlah negara yang menjadi pendukung penting kebudayaan Maya seperti Tikal, Palenque, dan Calakmul mengalami kemunduran dan ditinggalkan. Peradaban Maya pun merosot hingga akhirnya binasa. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Tidak ada yang tahu pasti. Beberapa ahli menyebut perang adalah pemicunya. Selain itu, ada pula yang berpendapat berakhirnya peradaban suku Maya kuno disebabkan karena perubahan iklim yang ekstrim, kelaparan, dan wabah penyakit sebagai faktor utama. Namun, hingga saat ini, para ahli belum menemukan kata sepakat. Meski peradaban Maya kuno telah berakhir 1000 tahun lalu, namun tak berarti orang-orangnya ikut lenyap pula. Budaya Maya masih ada saat para konkuistador atau penjajah Spanyol tiba pada awal tahun 1500-an. Seperti bangsa Amerika lainnya, mereka ditaklukkan dan diperbudak. Budaya mereka dilarang, buku-buku mereka dihancurkan. Selama 500 tahun, suku Maya berjuang keras untuk mempertahankan budaya dan tradisi leluhurnya. Di Guatemala, sebagian Meksiko, Belize, ada kelompok etnis yang masih berpegang teguh pada tradisi mereka, seperti bahasa, pakaian, dan agama yang berasal dari peradaban Maya kuno yang jaya di masanya. Pemirsa, melihat peradaban kuno yang masih bisa bertahan hingga sekarang, menyadari kita akan betapa menakjubkannya sejarah serta cerita di masa lalu, dan menjadikannya acuan untuk menjadi yang lebih baik lagi di zaman sekarang. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya, dan terima kasih.